ketika orang Prancis Ferdinand de Lesseps mengusulkan untuk menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah dengan membangun terusan Suez, idenya jelas, yakni rute pelayaran yang lebih pendek dari Asia ke Eropa dan sumber pendapatan dari biaya transit. Gagasan tersebut disambut baik oleh pemimpin Mesir Ismail Pasha dan terusan Suez kemudian dibuka pada tahun 1869. Sejak saat itu terusan Suez telah menjadi salah satu rute maritim terpenting di dunia. Pada 19 November 2023 atau sekitar 6 minggu setelah perang Israel di Gaza, Houthi Yaman mulai menyerang kapal-kapal yang melewati Laut Merah menuju Suez. Kapal-kapal itu disebut terkait dengan Israel. Kelompok bersenjata ini mengatakan tindakan mereka akan terus berlanjut sampai Israel mengakhiri perangnya di Gaza. Ratusan kapal dipaksa pergi ke selatan oleh operator dan perusahaan asuransi mereka. Kapal-kapal itu melewati Laut Merah kemudian menuju Tanjung Harapan Afrika. Mengalihkan lalu lintas sebanyak ini ke rute yang lebih panjang telah berdampak negatif pada ekonomi global. Hal itu dikatakan Mamdouh Salama kepada Al Jazeera. Salama adalah pakar ekonomi energi dan transportasi. Menurutnya, kapal-kapal yang mengambil rute Tanjung Harapan menambah waktu pelayaran sekitar 14 hari. Ini berarti biaya pengangkutan barang yang lebih tinggi di samping biaya asuransi yang lebih mahal karena meningkatnya risiko yang dihadapi kapal. Menurut beberapa analis, biaya pengiriman meningkat lebih dari 3 kali lipat. Ekonom politik dan mantan penasihat Dana Moneter Internasional Jian Jawaneh mengatakan tidak adanya tanggal berakhirnya operasi Houthi di Laut Merah memperburuk keadaan bagi perusahaan pelayaran, sementara tidak ada alternatif yang sebanding dengan terusan Suez. Meskipun ada laporan bahwa berbagai solusi sedang diajukan, salah satu laporan menyebutkan kapal membongkar muatan di Uni Emirat Arab dan kemudian kargo diangkut melalui darat ke Mediterania. Kepala Partai Majelis Nasional dan mantan anggota Parlemen Israel Sami Abu Shehadeh mengkonfirmasi memang ada barang yang telah tiba dari Emirat ke pasar Israel. Hal ini tidak dapat mengimbangi banyaknya kapal besar yang melewati Suez. Selain itu, biaya rute Uni Emirat Arab jauh lebih tinggi. Terusan Suez tetap menjadi rute terpendek, tercepat, dan termurah di antara Asia dan Eropa. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Lantas bagaimana dampaknya pada Mesir? Mesir memandang terusan Suez sebagai sumber pendapatan yang dapat dikembangkan. Mereka menginvestasikan 8 miliar dolar Amerika untuk membuat sebagian besar jalurnya menjadi jalur ganda. Ini agar lebih banyak kapal besar dapat melewatinya dengan lebih cepat. Untuk mengumpulkan modal guna mencapai tujuan ini, Mesir menerbitkan obligasi pemerintah pada tahun 2014 dengan tingkat bunga hampir 12%. Tingkat bunga tertinggi di pasaran saat itu. Pekerjaan dimulai pada tahun 2014 dan selesai hanya dalam 1 tahun. Pemerintah ingin mendapatkan pendapatan dengan cepat dan meningkatkan moral dengan menyelesaikan mega proyek. Proyek tersebut dibuka pada bulan Agustus 2015. Kepala otoritas terusan Suez saat itu, Mohab Mamis, berjanji akan meningkatkan pendapatan hingga 100 miliar dolar Amerika per tahun. Ini sekitar 1.560 triliun rupiah dengan kurs saat ini. Tetapi harapan tersebut tidak pernah terwujud karena perdagangan global tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Perdagangan juga sangat terdampak selama pandemi COVID-19. Pada tanggal 18 Juli 2024, Kepala Komando Pusat Amerika Jenderal Michael Kurilla mengunjungi Kepala Otoritas Terusan Suez Osama Rabi untuk membahas situasi itu. Rabi mengatakan kepada Kurilla bahwa pendapatan terusan itu turun hampir 25% dari 9,4 miliar dolar Amerika pada tahun 2022 hingga 2023 menjadi hanya 7,2 miliar pada tahun 2023 hingga 2024. Angka 9,4 miliar dolar Amerika itu merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai terusan itu sepanjang sejarahnya. Mantan penasihat Dana Moneter Internasional Jian Jawaneh menghubungkan kerugian yang diderita Mesir dengan fakta bahwa mereka menandatangani kemitraan senilai 35 miliar dolar Amerika dengan Uni Emirat Arab. Ini untuk mengembangkan kota besar serbaguna di Ras El Hekmah di pantai utara.
Lalu bagaimana dampaknya ke Israel? Dampak serangan Houthi terhadap ekonomi Israel sangat parah. Hal itu ditegaskan Sami Abu Shehadeh, Kepala Partai Majelis Nasional dan mantan anggota Parlemen Israel. Hal ini terutama terjadi karena Israel tidak memiliki sumber daya alam dan mereka sangat bergantung pada impor untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Abu Shehadeh menjelaskan karena pelabuhan Laut Merah Israel di Eilat praktis terhenti, biaya pengiriman barang ke pelabuhan Mediterania di Haifa dan Ashdod telah meningkat pesat. Ini pada akhirnya telah meningkatkan harga bagi konsumen. The Times of Israel melaporkan pada bulan Agustus indeks harga konsumen Israel berada pada level tertinggi sejak Oktober 2023. Israel telah mencoba mencari alternatif, salah satunya melalui transportasi udara atau pengiriman truk darat melalui Yordania. Tetapi menurut Abu Shehadeh tidak ada yang cukup untuk mengatasi masalah tersebut. Israel juga kehilangan peluang untuk mewujudkan mimpinya menjadi pusat regional untuk produksi dan ekspor gas alam cair. Ini karena kesulitan dan mahalnya biaya untuk mendatangkan kapal tanker besar ke pelabuhannya. Tahun 2024 ini, Israel telah melihat beberapa defisit anggaran bulanan meningkat di atas 6,6% dari produk domestik bruto, angka yang coba dipertahankan oleh pemerintah. Abu Shehadeh menambahkan ada pergeseran dalam masyarakat Israel seiring dengan pemerintahan yang memperpanjang dan memperluas perannya. Meningkatnya tekanan terhadap rakyat telah mengakibatkan ribuan warga Israel kelas menengah beremigrasi termasuk pekerja terampil, dan ini merupakan biaya lain dari perang. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.